Lanjutkan Tonghua dari Against the God. Kilas balik untuk part sebelumnya. Yunce masih saja berada di dalam sekte Xiao ya. Dia menjadi sangat dipercaya oleh Xiao Tian. Dia terus memberikan perlakuan yang baik kepada Yunce karena dia hanya satu-satunya harapan yang bisa menyembuhkan anaknya. Rencana dari Yunce berhasil dengan begitu baik. Dia sudah mendapatkan kepercayaan dari sekte Xiao. Memang benar, dia ini menyembuhkan Xiao Lo dengan begitu cepat. Tidak sampai di situ juga, Yunce terus menjahili Xiao Lo ya, seperti melakukan kretek abal-abal, memberikan obat-obatan yang sangat mahal, dan memiliki tingkatan yang begitu tinggi. Dengan semua itu juga, Xiao Lo sudah bisa bergerak, membuat Xiao Tian benar-benar langsung percaya kepadanya. Bahkan juga Yunce malah menjadi kakek angkat darinya guys. Sampai-sampai dia pun dibawa ke ruangan obat-obatan sekte keluarga Xiao yang berusia ribuan tahun. Di sana dia mempunyai ide untuk mengambil semua di sana. Sampai dia membuat rencana untuk Xiao Tian mengambil pil naga di pavilion harta karun. Sedangkan dia langsung mengambil semua barang di sana dan pergi meninggalkan sekte Xiao dengan membuat Xiao Lo menjadi semakin parah ya. Kalau begitu langsung saja kita meluncur. Ledakan dari bom spiritual juga membuat jembatan tersebut langsung runtuh dan Yunce berada di seberang bersamanya. Tetapi karena itu bom spiritual adalah harta karun pusaka sekte Xiao, tetua Hou langsung tidak terima. Molly juga menyarankan untuk bertukar tubuh saja. Karena jika dia tidak turun tangan, maka Yunce sama sekali tidak bisa lepas darinya. Alhasil dia pun tidak menerimanya ya. Sehingga Yunce berjuang sendirian untuk melarikan diri dari sana ya. Dia juga mengeluarkan pistol dan langsung menembakkannya. Udah kayak modern lawan zaman kuno. Hal itu juga membuat tetua Xiao marah besar. Ketika dia ingin ditinju, Yunce pun langsung mengaktifkan kekuatan dewa iblisnya secara paksa. Sehingga dia melakukan adu tinju bersama-sama ya. Juga ada Lan Suru yang melihat pertarungan tersebut dan Yunce kalah dalam adu bentrok. Ini gara-gara dia membuka titik meridiannya juga ya. Makanya tetua Xiao jadi kuat banget. Dan Lan Suru juga langsung menyelamatkannya dengan tepat waktu dan berhasil melarikan diri dari sana. Tetapi tetap saja tetua Xiao terus menyerangnya. Beruntung kemampuan terbang makhluk spiritualnya lumayan hebat. Yunce juga menceritakan mengapa dia bisa di sini. Dia berubah menjadi seorang tabib dan mengacak-acak keluarga Xiao ya. Dia hanya mengucapkan saat menghadapi orang jahat maka harus lebih jahat. Tetapi ketika orang baik kepadanya maka dia akan membalasnya lebih dari itu. Dan itulah prinsip dari seorang Yunce guys. Hal tersebut membuat Lan Suru menjadi salah tingkah. Dan Yunce juga menanyakan mengapa dia bisa menemukan dirinya berada di sini. Alasan dia menemukan Yunce, dia sama sekali tidak menemukan keberadaan dia di dalam akademi selama beberapa hari ini. Jadi dia berpikir kalau Yunce diculik oleh sekte Xiao. Dan setelah itu juga, dia akan membawa Yunce ke kota kerajaan. Jadi dia tidak perlu takut lagi kalau keluarga Xiao akan mencarinya. Namun Yunce sendiri penasaran dengan keluarga kerajaan Lan Suru seperti apa. Sebab mempunyai makhluk spiritual itu sudah sangatlah luar biasa. Suruh hanya memberitahunya. Nanti dia akan tahu semuanya setelah sampai di sana. Waduh, kira-kira apa ya? Tetua Xiao juga masih saja mengejarnya dengan elang badai. Di mana elang badai itu sangatlah cepat ya. Alhasil mereka main kejar-kejaran sembari menghindari serangan tersebut. Yang bisa dilakukan oleh Yunce, dia hanya bisa berpegangan yang begitu erat. Semua ini tergantung oleh Suruh dan burungnya itu ya.
Lantas dia mencoba untuk terbang lebih tinggi lagi, dan burungnya juga sudah mulai mencapai batasannya. Yunce juga merasa bersalah karena sudah telah melibatkan dirinya. Keputusan untuk terbang lebih tinggi lagi adalah salah besar ya, di mana elang adalah sosok burung yang suka di ketinggian guys. Alhasil, Yunce pun langsung tertangkap oleh burung elang. Tetapi juga Yunce melakukan aksi nekatnya. Dia pun langsung mengeluarkan senapannya dan langsung dar. Yang membuat burung elang langsung terluka ya. Dan juga Yunce terjun dari atas langit, serta senapannya juga terlepas, yang langsung diambil oleh ahli tetua Xiao guys, yang langsung menembakkan senapan tersebut ke burungnya Suero, sehingga makhluk spiritual mereka sama-sama terluka ya. Dan tembakan kedua juga mengenai tubuh Yunce. Ketika tembakan ketiga diluncurkan, Yunce meminta kepada Suero untuk memeluknya dan terjun ke bawah. Lalu, cihat, mereka malah berdua terjun dan terpisah dari atas langit. Namun mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Yunce, ada sebuah segel formasi yang tiba-tiba menghentikannya. Itu pun membuat dia langsung mundur ya. Sedangkan untuk Molly, dia mengucapkan kalau Yunce sudah benar-benar gila. Tetapi ini juga sebagai latihan Yunce untuk menggunakan jurus melewati kehampaan. Molly juga ragu apakah dia bisa melakukannya dengan nadi gaibnya sekarang ini. Itu adalah hal yang begitu mustahil. Bisa-bisa tubuh dia akan meledak. Yunce juga tidak begitu peduli. Dia akan melakukan ini demi menyelamatkan Suero, sebab dia juga sudah mengorbankan nyawanya untuknya. Di mana baginya hutang budi harus dibalas ya. Lantas Molly juga luluh. Dia pun langsung membantunya sambil mengucapkan cepat atau lambat dia akan mati karena ulah dari Yunce sendiri. Dan dia pun langsung membuat Suero langsung melayang di atas langit tanpa terombang-ambing ya. Sedangkan dirinya malah terjun bebas guys. Sesampainya di bawah, keadaan Yunce terkapar di tanah. Mencret-mencret dia. Hal tersebut juga Suero langsung menganggap kalau Yunce telah meninggal dunia dan merasa bersalah karena terlalu melibatkan dia dalam masalah ini. Kapan dia melibatkan ya? Tetapi Yunce sebenarnya belum meninggal dunia ya. Dia kembali tersadar yang membuat Suero langsung terkejut. Mengapa dia bisa tidak meninggal dunia padahal dia terjun begitu bebas? Dia memberitahunya kalau dirinya telah menghabisi nadi gaibnya. Maka dalam 3 hari ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Buset, balik ke setelan pabrik dia. Namun yang terpenting, dia ini sudah bisa selamat ya. Tetapi tak lama dari itu juga, ada aura spiritual yang berada di gaib tingkat 7. Di mana 2 bocah sedang dikejar-kejar oleh monster serigala. Beruntungnya, Suero pun langsung menyelamatkannya, sehingga mereka malah terkepung kawanan serigala ya. Tetapi tidak lama dari itu juga, Yunce berhasil mengusirnya dengan pil naga yang dikeluarkan, di mana itu sudah membuat monster serigala sangatlah ketakutan guys. Waduh. Hal itu juga membuat Yunce menjadi kagum dan percaya kalau sebutan klan naga adalah raja dari segala hewan, itu bukanlah bualan belaka ya. Lalu juga 2 bocah tersebut yang bernama Feng Xian'er dan Feng Chu'er berterima kasih telah menyelamatkannya ya. Kebetulan mereka juga penduduk asli dari daerah ini. Tidak ada pilihan lain lagi juga, mereka berdua sementara menetap di daerah mereka. Namun kehadiran mereka malah dianggap sebagai musuh. Mereka malah diserang dengan anak panah yang begitu banyak. Yunce juga langsung menyiapkan senapan anginnya.
Lah, dapat dari mana lagi dia? Tenang guys, ada 2 senapan yang diambil olehnya ya. Lantas Feng Shu'er memanggil paman Feng keempat yang meminta untuk menahan serangannya karena mereka bukanlah musuh. Dan juga tidak lama dari itu, Feng Feichu hadir sebagai ayah dari mereka berdua, sekaligus ketua klan Phoenix. Feng Paichuan juga memberitahu kalau klan mereka ini sudah melakukan pengasingan diri selama puluhan generasi. Jadi sangat jarang ada orang luar yang bisa masuk. Namun karena ada yang telah menyelamatkan anaknya, mereka akan menjadi tamu yang istimewa. Dan mereka pun memasuki kediaman klan Phoenix. Yang hanya dilihat oleh Yunce hanyalah hutan belantara saja. Namun yang ternyata untuk memasukinya itu membutuhkan yang namanya formasi atau pembatas ya. Dan formasi tersebut juga yang mengusir tetua Xiao. Setelah melewati pembatas tersebut, mereka tiba di desa Phoenix. Tepatnya penggunungan Wanshou. Di dalamnya juga membuat semua orang menjadi begitu penasaran dengan Yunce dan Shuru. Mengapa orang luar bisa diizinkan masuk ya? Siapa sangka kalau semua orang di sana memiliki alam gaib dasar tingkat 10 paling tertinggi ya. Dan juga Molly merasakan ada hawa Phoenix, di mana itu adalah hewan mitos zaman purba yang begitu legendaris. Jadi tidaklah heran kalau banyak sekali binatang yang memiliki level gaib tertinggi ya. Dan tanda di dahi mereka semua ini adalah lambang garis keturunan Phoenix. Molly juga menebak kalau desa Phoenix adalah salah satu keluarga pelindung. Maksudnya itu adalah pelindung sisa-sisa Phoenix ya. Yunce juga tidak sengaja melihat formasi penyegelan di dalam goa, yang membuat dia sangat tertarik. Feng Paichuan juga sudah mempersiapkan mereka tempat tidur untuk beristirahat. Namun, siapa sangka di dalam kamar hanya ada satu tempat tidur saja. Sehingga Yunce memutuskan untuk tidur di ruang tamu saja ya. Feng Paichuan juga meminta maaf atas keterbatasan desa mereka. Tetapi itu juga tidak menjadi masalah bagi mereka berdua, apalagi Yunce. Dan dia juga menanyakan apakah mereka ini keluarga pelindung dari tanah peninggalan Phoenix. Ucapan tersebut juga membuat Feng Paichuan menjadi begitu sangatlah kesal. Dan juga langsung menyuruh Yunce untuk berbicara empat mata dengannya. Kalau memang tujuan dia datang ke sini dan mengetahui itu semua, maka dia tidak bisa memberitahunya. Namun Yunce langsung mengucapkan kalau dia telah salah paham. Dia datang ke sini karena dikejar musuh dan jatuh dari ketinggian. Tetapi itu adalah cerita yang tidak masuk akal, yang membuat Feng Paichuan menganggap itu adalah kebohongan ya, atau sebuah kebetulan yang memang berniat untuk mengetahui desa Phoenix. Lantas juga Yunce mengembalikan ucapan tersebut. Dia juga kebetulan menyelamatkan anaknya. Jika tadi tidak kebetulan, mungkin saja dia sudah tidak akan bertemu dengan anaknya. Dan jika memang mereka berdua berniat untuk mengetahui desa Phoenix, tidak mungkin dia harus mengatakannya secara langsung. Pasti akan diam-diam menyelinap masuk ya. Ucapan tersebut membuat Feng Paichuan sedikit percaya kepadanya. Tetapi jika memang niat Yunce sekarang mencari Phoenix, itu akan membuat dia sangatlah kecewa. Walaupun mereka yang sangat melindunginya, Yunce juga tidak akan bisa mengambilnya sama sekali. Jadi tugas mereka di sini hanya melindungi, bukan mengendalikan formasi segel tersebut. Jadi percuma saja, siapapun yang ingin mengambil harus membuka formasi tersebut. Dan juga Yunce menanyakan bagaimana mereka bisa memberikan perlindungan yang cukup baik hanya dengan bermodalkan kekuatan seperti ini saja. Bagi Yunce, seisi desa Phoenix ini sangatlah lemah. Feng Paichuan juga hanya bisa menghela napas dan meminta untuk urus luka dia sendiri sampai pulih ya. Lan Shuru juga menjadi sangat penasaran tentang Phoenix sebagai hewan mitos yang begitu legendaris. Namun dia juga bingung apakah hubungannya dengan desa ini. Sayangnya Yunce juga tidak mau membahasnya lebih dalam lagi ya.
Keesokan harinya juga, Yunce malah ikut membantu di desa Phoenix sampai dia membantu membangun dan juga memasak. Tidak sampai di situ juga, sepertinya dia ini mempunyai niat baik untuk membuat desa Phoenix menjadi lebih kuat lagi. Bakalan menjadi calon guru ya. Dan Feng Paichuan juga yang selalu memantaunya mulai menerima kehadiran dari Yunce. Sedangkan untuk Sekte Xiao, dia sudah siap untuk mengacak-ngacak dan juga sudah menemukan pembatasnya guys. Kebetulan juga di sana banyak sekali harta karun dan juga mereka membawa geng iblis hitam yang diketuai oleh Shang Laoshan untuk memperkuat pasukan mereka guys. Sedangkan untuk klan Suruh, dia pun langsung terkejut kalau tubuh dari Yunce begitu cepat. Namun juga Yunce tidak memberitahunya sama sekali. Dan tak lama dari itu juga, mereka mendengar suara teriakan yang meminta tolong. Di mana mereka mendapatkan, waduh, keluarga Xiao sama geng iblis hitam udah gerak sasat-sasat aja. Nggak pengen harta karunnya hilang begitu saja ya. Dan juga target untuk menangkap Yunce ya. Sebenarnya penasaran juga sih sama Phoenix itu seperti apa. Yang disebut-sebut itu sangatlah legendaris. Juga informasinya itu masihlah abu-abu atau samar-samar. Mungkin sosok tersebut lebih kuat daripada Raja Naga sebelumnya ya. Sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.